Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk mulai melakukan penelusuran dan kajian kepastian hari lahirnya. Ini dikarenakan sampai sekarang belum ada kepastian kapan DPRD atau Parlemen Kabupaten Nganjuk mulai ada. Seminar sekaligus diskusi sejarah ini mengundang ahli sejarah di Kabupaten Nganjuk, seperti Aminuddin Kasdi, sejarawan Universitas Negeri Surabaya, Sukadi dan Rudi Handoko dari komunitas pecinta sejarah Nganjuk atau Kota Sejuk. Kegiatan seminar penelusuran dan kajian kepastian hari lahir DPRD Kabupaten Nganjuk dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Tatit Heru Cahyono di ruang rapat DPRD pada Rabu pagi 21 Oktober 2020. Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono mengatakan, dari informasi sementara yang ada sekarang ini, terdapat dua kemungkinan kapan Parlemen Kabupaten Nganjuk mulai ada, yakni DPRD Nganjuk mulai ada atau lahir ketika pada masa penjajahan Belanda, dan ada informasi yang menyebutkan DPRD Nganjuk mulai ada sejak berdirinya Republik Indonesia. Dari hasil seminar tersebut, nantinya akan dilihat dan dikaji kembali apabila dalam kesimpulan tidak juga ada kepastian kapan tanggal lahir DPRD Kabupaten Nganjuk. DPRD siap mensupport untuk diskusi sampai ditentukan hari jadi DPRD Nganjuk. Diungkapkan Tatit, mengetahui kepastian tanggal lahir DPRD Kabupaten Nganjuk tersebut cukup penting bagi anggota DPRD dalam rangka meningkatkan semangat kinerjanya, yang mana apabila dahulu kewenangan dan tugas dari DPRD ada batasan, namun sekarang ini kewenangannya yang lebih luas dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, sehingga mereka bisa lebih termotivasi. Untuk menyingkat waktu, saya sekaligus nanti juga bukan sekaligus acara diskusi seminar penelusuran hari jadi Kabupaten Nganjuk. Dengan ini kami nyatakan resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya memasuki acara inti, yakni pemaparan materi oleh para narasumber, dan juga dilanjutkan dengan tanggapan, diskusi, dan juga tanya jawab serta kesimpulan yang akan dipandu langsung oleh Bapak Amin Fuadi, Magister Manajemen selaku moderator. Kepada beliau disilakan, kepada Bapak Ketua DPRD dan juga Bapak Aminuddin Kasdi dimohon untuk dipersilakan. Bapak Ibu dan hadirin semuanya, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan. Penelusuran sejarah dimulai oleh Sukadi dengan mengungkap sejarah cikal bakal nama Anjuk Ladang yang dipakai Kabupaten Nganjuk hingga saat ini, serta kaitannya dengan sejarah awal mula berdirinya sebuah parlemen di Kabupaten Nganjuk. Penelusuran tersebut disambut dengan penjabaran secara konkret oleh Rudi, bagaimana proses terbentuknya parlemen di Kabupaten Nganjuk yang ternyata lahir di masa-masa penjajahan Belanda. Penjabaran dari kedua ahli kemudian dikaji oleh Aminuddin Kasdi untuk memperoleh kebenarannya. Dengan detail, dia membuka sejarah-sejarah yang belum banyak orang mengerti tentang Kabupaten Nganjuk, terlebih pada pemerintahan Kabupaten Nganjuk pada zaman dahulu. Yaitu seperti Bapak Ketua, spiritnya adalah jas merah Bung Karno. Yang kedua adalah, itu ada seorang yang namanya Julilina. Ada 3 cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri. Pertama, kaburkan sejarahnya. Kedua, hancurkan bukti-bukti sejarahnya sehingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, putuskan hubungan mereka dengan mengatakan leluhurnya itu bodoh dan primitif. Maka saya tidak mau dijajah, sehingga kami berusaha bersama komunitas untuk hal seperti itu. Dan tidak kalah pentingnya, pada poin 3 ini memang selalu kami lakukan. Karena situs-situs yang kami datangi, itu kalau tidak diselamatkan lingkungannya juga ikut rusak. Kami membaca kondisi di lapangan seperti itu. Ini mohon dukungannya terkait penyelamatan sumber mata air yang ada di Kabupaten Nganjuk. Rudi Handoko menjelaskan sejarah saat boyongan pejabat di kabupaten. Bupati saat itu dijabat oleh RMT Sosrokusumo. Dengan struktur pemerintahan, asisten presiden, patih, menteri, jaksa penghulu, Perdana Nganjuk Kertosono, Perdana Lengkong, Perdana Warujayeng, dan pimpinan Letnan Cina. Rudi Handoko juga menyebutkan tujuan pembentukan dewan pada saat itu yaitu untuk membebaskan tugas-tugas badan-badan pusat untuk menciptakan atau memperbesar hak menyatakan pendapat dalam dewan-dewan perwakilan.
serta pada saat yang bersamaan terjadi pergeseran kekuasaan dari pemerintahan orang Eropa kepada pemerintahan pribumi. Demang Latsiono ini adalah salah satu pemimpin dari Laskar Madura. Jadi pasukannya Trunojoyo itu bernama Laskar Madura, dan di keraton dalam sejarah Jawa juga sangat terkenal, yaitu namanya Laskar Madura. Itu sebuah identitas nama. Ini nama Laskar Madura. Nah, kemudian VOC ketika harus menangkap Trunojoyo harus menggempur benteng di Berbek itu, sehingga reruntuhan itu adalah bekas gempuran VOC untuk menangkap Trunojoyo, menghancurkan itu dari Berbek menuju ke Pace, terus akhirnya menggempur Kediri. Nah, kemudian Nganjuk itu ada ketika masa Sunan Amangkurat II, Sunan Ampel di Kartosuro menyebutkan bahwa sebagai wilayah Monconegoro. Ada data yang juga kami kutip dari bukunya Profesor Aminuddin menyebutkan bahwa Pace itu ada 1000 cacah, Berbek 700 cacah, Kertosono 3000 cacah, Nganjuk 400 cacah. Cacah ini kalau di abad ke-17 sebagai ukuran tanah, tetapi di abad ke-18 menjadi ukuran satuan keluarga. Nah, dari angka ini kita bisa melihat ada Pace 1000, Berbek 700, Kertosono 3000, kemudian Nganjuk 400 cacah. Nah, Srege itu juga menyebutkan bahwa nama Berbek itu baru muncul dalam peta Hindia Belanda itu di abad ke-19. Sebelumnya tidak pernah disebutkan di dalam peta yang ada. Nah, kemudian kita masuk di Berbek setelah Perang Jawa 1825-1830. Jadi berakhirnya Perang Diponegoro. Perang Diponegoro itu membawa perubahan besar dalam sejarah, yaitu dalam ketatanegaraan juga. Karena dengan berakhirnya Perang Diponegoro itu membawa konsekuensi Keraton Surakarta dan Yogyakarta harus menyerahkan seluruh wilayahnya, baik di Monconegoro, pesisir, wetan, dan kulon kepada pemerintah Hindia Belanda. Sementara Profesor Dr. Aminuddin Kasdi mengatakan, untuk menentukan hari lahirnya DPRD Kabupaten Nganjuk, ada beberapa kriteria yang harus dipilih dan dikaji lebih dalam, baik manfaat positif maupun negatifnya. 3 kriteria untuk menentukan hari lahirnya DPRD Kabupaten Nganjuk bisa diambil pertama dari undang-undang pemerintah pada masa kolonial Belanda. Yang kedua, undang-undang yang berasal dari nasional atau di waktu kemerdekaan Republik Indonesia. Dan terakhir, yaitu kegiatan tradisi yang di pusat dulu bernama Dewan Penasehat di Jawa Mataram Kuno, yaitu Dewan Lima Pati. Lebih lanjut, Profesor Aminuddin Kasdi menjelaskan gagasan seminar kajian kepastian hari lahirnya DPRD Kabupaten Nganjuk merupakan hal yang positif, guna sebagai spirit bagi anggota Dewan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Diharapkan dengan seminar penelusuran dan kajian kepastian hari jadi DPRD Kabupaten Nganjuk bisa membangun kebersamaan gotong royong sesuai dengan tugas Dewan, yaitu menyejahterakan masyarakat.